Gimana Oji? Masih ngajar? Ngajar tapi di rumah aja. Iya, sekarang ngajar di rumah aja ya. Ya, Dan ternyata ngajar di rumah aja, banyak lebih orang nggak tahu ternyata capek. lebih berat, Iya betul. lebih capek Lebih capek. Bang. daripada jalan ketemu ya. Bahkan kadang Iya, kita nggak tahu Ji, muridnya dengerin kita atau enggak. mm, Kadang begitu. tambah ke, tambah kepikiran ya. Iya, tanpa pikir. Iya, belajarnya sambil di rumah, barangkali juga di Zoom-nya cuman pasang video dia aja atau Iya. fotonya, Mm-mm. dianya nggak tahu kemana. Belum nanti Iya, suara-suara mudah-mudahan nggak begitu. suara-suara yang lain. Banyak banget gangguan. Iya, gangguannya banyak banget iya. Oji, Ya, Bu. uh, Oji itu waktu datang pertama kali Bunda tuh ngelihat Oji. Ini kan Oji kan tipe-tipe yang kayak misalnya kayaknya Oji nggak tipe yang bakal mau menekuni baca puisi deh, tapi tipe yang banyak nulis gitu ya. Kesan-kesan Gitu ya. awal deh, mungkin mungkin nulis gitu. Kayaknya baca puisi kayaknya Oji kurang. Tapi ternyata kan Oji terus berlatih terutama di teater. Hai Oh iya, Faisal Sareza. ada Kang Ada Faisal Faisal Jamal. Sareza. Iya, terima kasih sudah join. Ya, terus Oji juga ikut teater di Bengkel Sastra ya. Oji cerita dong proses kreatif hingga sekarang kemudian menjadi seorang deklamator yang cukup disegani dan uh, menjadi juara baca puisi tingkat nasional. Silakan. Kalau bicara beberapa tahun yang lalu ya, punya awal-awal belajar sastra, emang belajar sastra itu pertama kali banget di Bengkel Sastra ketika masuk 2012 masuk UNJ waktu itu kan. Di awal tuh ya udah ikut-ikutan aja. Bengsas bikin pentas teater ikut, disuruh jadi aktor ikut, disuruh jadi apa bongkar-bongkar panggung ikut, pokoknya ngikut-ngikut aja. Sampai suatu hari saya nih punya rasa-rasa iri gitu, Bun. Punya rasa iri ketika ditraktir sama teman-teman Bengsas yang habis menang juara. Waktu itu kan Maya itu kan sering menang ya. Maya kan lebih dulu menang baca puisi, lebih dulu terjun di baca puisi. Dia tuh sering sering datang ke Bengsas pas latihan, sering bawa pizza segala macem, traktir gitu. Sering begitu, Bun. Jadi di Bengsas tuh kalau menang pasti traktir teman-teman. Itu muncul rasa iri, aduh, kapan nih gue nraktir yang lain nih pakai duit hasil lomba kan. Akhirnya akhirnya saya itu pertama kali lomba bacain puisinya Bunda kalau nggak salah tuh cutnya yang puisi cutnya itu Sajak buat cutnya. ya sajak buat cutnya. Cuman Yeah. emang nggak menang karena waktu itu Yeah. belajar sendiri, apa namanya, baca sendiri, so tahu sendiri gitu kan. Akhirnya ya Nah dari itu yang bahaya itu, so tahu sendiri itu bahaya itu. ya, so tahu sendiri, pokoknya udahlah baca aja, naik panggung aja. Iya, iya. Akhirnya sampai mungkin sekitar 2 tahun mau selesai kuliah ya, pertengahan kuliahan, itu diajarin sama Kak Ahmad Mulyadi, ada Kak Adi, diajarin sama dia kalau baca puisi itu begini, kalau apa nafsir puisinya begini gitu kan. Sejak diajarin dia dari Kak Adi, di situ mulai terbentuk pemahaman bahwa oh ternyata baca puisi itu nggak sekedar baca doang, tapi harus berangkat dari sebuah tafsir yang utuh gitu, Bun. Harus berangkat dari kenapa sih si penyair menulis puisi ini gitu. Kenapa sih kata-katanya begini gitu loh. Itu harus kita benar-benar pahami. Bahkan eh, diksi yang asing buat kita itu benar-benar cari itu artinya apa gitu. Kayak misalkan di puisi Bunda kan Vidyara ya, Bun. Di situ ada Mahata gitu. Kalau kita cari di kamus kan nggak ada ya. Tapi kita Nggak ada. harus tahu kata itu tuh artinya apa gitu. Nggak cuma sekedar dibaca aja. Kemudian ada juga diajarkan beberapa jenis puisi yang mantra lah, yang dialogis, yang nuansanya dibacanya kamar, yang deklamasi gitu. Awal-awal berangkat dari situ, diajarin sama Kak Adi, kemudian mulai ikut lomba, mulai menang terus pertama kali menang di kampus. Akhirnya apa namanya? Karena udah menang sekali nih, udah bisa bawa pizza nih buat teman-teman ya kan. Akhirnya
dari situ mulai ada rasa semangat untuk terus, oh ada lomba lagi nih Ji, ikut gitu. Pokoknya menang atau enggak ikut. Sampai yang paling bikin saya seneng ya Bun, saya nggak menang sih, saya ikut lomba baca puisi Piala Rendra di Bandung. Itu ada sekitar 150-an peserta. Saya nggak menang, yang menang Bang Acim tadi juara 1 dia. Tapi dari sekian banyak peserta itu, saya yang notabene masih pemula, itu bisa masuk final yang kalau nggak salah 11 orang gitu. Itu rasa bangganya tuh ada gitu. Akhirnya prestasi, ya akhirnya menjadi sebuah pemicu buat ikut lagi. Itu sih Bun paling. Dan biasanya suka dikenalin ya, ketemunya dia lagi. Selalu begitu di lomba baca puisi itu, jadi kangen. Kalau dulu Bunda ikut kan tahun-tahun terakhir ikut tahun 88 di Taman Ismail Marzuki, waktu itu juara 2 tingkat nasional. Waktu itu ngalahin Tabah Penemuan juara harapan, dan itu digabung laki-laki perempuan. Oh iya, digabung. Lebih ketat persaingannya kalau gitu. Ketat sekali. Iya, Oji, kemudian menurut Oji nih, kalau ada 3 kiat praktis untuk tampil maksimal di panggung ketika kita baca puisi, apa sih kira-kira? Kalau masalah kiat praktis, saya coba jabarin apa yang saya alami aja Bun ya. Kalau menurut saya yang paling penting pertama, deklamator atau pembaca puisi itu harus rajin. Rajin ini kalau menurut saya pangkalnya. Karena ketika si deklamator rajin ngapain nih? Pertama rajin belajar. Secara pribadi rajin Bun, artinya ketika dia mau lomba nih misalnya Bun. Kalau dia malas nafsir itu akan susah. Kalau dia malas latihan itu akan susah. Kalau dia malas untuk sharing ke teman itu akan susah. Jadi kalau menurut saya yang paling penting itu rajin. Dengan rajin kita bisa lihat Bun yang namanya nafsir puisi, yang namanya ngolah bentuk vokal, ekspresi, mata gitu kan, itu segala macam. Itu harus dilatih berkali-kali karena baca puisi itu kan bukan hal yang otomatis aja gitu bisa dilakuin kan, enggak ya. Jadi memang perlu proses. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyakin mencari gaya pembacaan yang pernah ditampilkan oleh banyak orang. Kalau tadi kata Karami copy the master, mungkin kita bisa melebarkan sedikit. Ada beberapa master yang menurut kita bagus jadi panutan. Kita lihat aja kenapa dia baca puisi A itu seperti ini gitu. Misalnya kayak tadi Bang Acim, kenapa Bang Acim membacakan puisinya Ibrahim Satta seperti itu? Itu kan perlu, berarti kan Bang Acim sudah melakukan proses penafsiran yang luar biasa gitu kan. Itu yang harus kita cari tahu kenapa bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau saya pribadi untuk membaca puisi kita harus banyak membaca dan divideokan Bun. Karena gitu ya. Atau kalau nggak divideokan minimal kita membaca di depan banyak orang, teman-teman kita. Kita minta sama mereka masukannya apa? Kak, gue kurangnya di mana Kak? Kak, gue enak nggak sih kalau bacain kalimat ini diginiin gitu? Kak, kalau puisinya sebagian gue nyanyiin boleh nggak ya? Nah itu hal-hal seperti itu. Banyak sharing, tapi kan karena kita sedang di rumah aja ya, coba aja di videoin, upload Instagram gitu. Biar nanti banyak orang yang komentar, kurangnya di sini, kayaknya kurang tepat deh penafsirannya di sini. Karena itu yang selama ini saya lakuin, saya rekam video, saya upload Instagram, terus Kak Ayu ngejapri, Ji, begini Ji, gini. Kurang-kurangnya itu hal-hal yang menurut saya kalau dilakukan feedback ke kitanya untuk menjadi pembaca yang baik akan luar biasa. Oke. Ji, ini nih Bunda lupa nih, tadi Bunda mulai jam berapa, tadi waktu menyalakan ini, dia kan hanya bisa 1 jam ya, terus setelah itu dia akan, nanti jaga-jaga ya, nanti kita ulang kalau ada yang kepotongnya. Oke, Ji, boleh nggak kamu baca puisi nih sekarang nih, biar kita dengerin kayak apa sih Ji baca puisi. Apa yang mau dibaca nih?
Tadi saya udah baca-baca puisi Bunda juga. Semoga bersanding di surga. Oke, kita beri aplaus dulu. Semoga bersanding di surga. Silakan. Helvi, Tiana Rosa. Semoga bersanding di surga. Aku melamarmu, Amira, di antara desing peluru, mortir, dan roket malam itu. Biar ku bersihkan serpihan beliung yang menikam jiwamu. Saat mereka lukai Palestina kita. Aku melamarmu, Amira. Cinta akan tumbuh menjelma kebun mawar dan kupu-kupu di matamu. Getar dan denyutnya adalah kesetiaan menjaga Masjidil Aqsa. Namun dalam perjalanan menuju Akad, 10 tentara Israel menembus tubuhku. Aku melayang nanar, mendekap erat-erat rinduku padamu. Yang lebam, terbentur waktu. Mereka bilang, aku telah tiada, Amira. Tapi aku tak kemana-mana. Jangan menangis atau patah. Selama kau memiliki Allah, kau punya segalanya. Ketegaran, ketulusan adalah senjata. Berjuanglah cinta. Langitkan doa-doa. Jaga Al-Aqsa. Aku melamarmu, Amira. Meski tak bersatu di dunia, semoga kelak kita bersanding di surga. Depok, 8 Desember 2017. Yeay. Makasih Oji, terima kasih ya udah bergabung dan udah ikut repot. Oh ya, Oji adalah salah satu admin di Kencan Puisi ya. Jadi teman-teman silakan follow Fauzi.afriansah Instagramnya. Betul ya? Fauzi.afriansah. Kalau yang tadi Rahmi Yulia, ini Fauzi.afriansah, kemudian Instagram Kencan Puisi, Puisi Helvi dan Helviers ya. Terima kasih Oji. Ya, Bun, Assalamualaikum. Sehat selalu ya Bun ya. Sama-sama Ji.